Haleluya, Shalom, apa kabar semuanya? Dalam Pray From Home, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita belajar dari firman Tuhan dan kita mau sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu mendidik kami, mengajar kami, mengingatkan kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang holiday or holiday. Wah, tulisannya hampir sama. Holiday or holiday. Ya, dari Leviticus 19:30. Imamat 19 ayat 30. Nanti saya akan baca bahasa Indonesia juga, karena di dalam bahasa Inggris judulnya lebih menarik sebetulnya untuk diperhatikan. Holiday or holiday, ya, hari kudus atau liburan, hari libur. Nah, dalam Leviticus 19:30 dikatakan, observe my Sabbath and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. Observe my Sabbath and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. Nah, di dalam bahasa Indonesia hampir sama, dikatakan kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Dikatakan di New International Version tadi, observe, ya. Di terjemahan yang lain, Amplified bicara tentang keep, menjaga. Nah, kamu harus memelihara, kamu harus menjaga hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Kekasih Tuhan, sebuah pertanyaan, hari libur kita itu untuk apa ya? Holiday, hari libur. Ada yang memanfaatkan hari libur untuk berlibur. Oh, normal itu wajar. Namun, yang sering terjadi, tanggal merah hari libur itu pas hari Minggu. Lalu, di hari Minggu kita ngapain ya? Padahal dari hari Senin sampai hari Sabtu sudah bekerja. Ya, kalau di kota besar, hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtunya libur kerja, masih lumayan. Ada orang kalau kerjanya hari Senin sampai Jumat, Jumat sore nyampe rumah, atau malah keluarganya ikut pergi ke kantor ayahnya, kemudian langsung pergi ke sebuah tempat dari Jumat malam, Sabtu, Minggu sore baru ibadah. Ada yang demikian. Tapi ada juga yang hari Minggu pagi beribadah, usai ibadah, barulah mereka jalan-jalan berlibur walaupun cuma sebentar. Nah, ada pula yang memanfaatkan hari libur untuk beribadah, kesempatan. Tadi dikatakan, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Kata Sabat itu perhentian. Sabat itu dikuduskan untuk Tuhan, hari perhentian, hari yang ketujuh. Ya, berarti memang itu hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi inilah yang menjadi sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah ada hari khusus untuk beribadah? Ada orang menyangka hari ibadah adalah hari Minggu. Ya, ini normal bagi orang Kristen yang memuji, menyembah Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat, hari Minggu ibadah. Itu normal. Kadang ada yang hari Sabtu sore beribadah. Ada juga yang mulai dari Sabtu pagi sudah mulai beribadah. Nah, kekasih Tuhan, hari Minggu sebenarnya adalah salah satu hari ibadah. Loh, kenapa ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya hari-hari lain adalah wujud nyata ibadah kita. Kenapa? Sebenarnya pekerjaan
studi, pelayanan yang kita lakukan setiap hari adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, waktu kita bekerja, itulah wujud kita beribadah. Waktu kita studi, itulah wujud kita ibadah. Waktu kita melayani di rumah sakit, melayani di gereja, melayani orang lain, itu adalah wujud kita beribadah. Jadi kalau kita bekerja tidak sungguh-sungguh, artinya kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Waktu kita studi tidak sungguh-sungguh, artinya kita tidak beribadah sungguh-sungguh. Waktu kita melayani asal-asalan, berarti kita ibadahnya pun asal-asalan. Saya, selaku hamba Tuhan sepenuh waktu, berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, mempersiapkan diri. Dan itu tidak hanya untuk hari Minggu. Kadang ada orang mempersiapkan diri untuk menyiapkan firman Tuhan, khotbah hari Minggu, dia Sabtu belajar dari pagi hingga sore. Yang lebih canggih lagi, Minggu mau khotbah, Sabtu malam baru dia persiapkan khotbah. Yang paling hebat adalah Minggu khotbah, dia nggak bikin persiapan apa-apa, dia langsung khotbah. Saya nggak tahu apa yang dia sampaikan. Nah, kekasih Tuhan, kesimpulannya, apakah ada hari khusus untuk beribadah? Setiap hari sebenarnya adalah holy day, adalah hari yang kudus. Jadi hargai setiap hari sebagai harinya Tuhan. Hargai setiap hari yang kita miliki adalah anugerah, berkat, kesempatan yang datang dari Tuhan buat kita. Jadi kita perlu gunakan dengan sungguh-sungguh, kita maksimalkan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya hari Minggu kita beribadah. Berarti hari-hari lain pun bisa beribadah. Sama seperti kita, tiap malam kita beribadah hari-hari ini. Itu karena kita persiapkan diri kita untuk diisi firman, supaya roh kita ini kuat, sehingga jiwa kita ini juga kuat, sehingga tubuh kita pun kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, jagalah hari Tuhan. Imamat 19 ayat 30 dikatakan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Kata menjaga sama dengan memelihara. Jadi, lihatlah setiap hari adalah harinya Tuhan. Sehingga kita selalu menghormati setiap hari sebagai anugerah, sebagai kesempatan, sebagai berkat yang datang dari Tuhan. Jangan sia-siakan hari yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita selalu berkata, hari ini adalah harinya Tuhan. Saya siap bekerja, saya siap melayani orang lain dengan penuh syukur, penuh sukacita. Saya siap studi dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Saya minta hikmat Tuhan, tolong saya menghadapi hari ini, karena saya percaya saya dapat melayani orang lain dengan lebih baik daripada hari kemarin. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, jagalah hari Tuhan. Jagalah, peliharalah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga sekarang, hormati Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 30 dan 31 dikatakan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Di dalam versi NIV, roh-roh peramal dan arwah-arwah disebut sebagai medium, perantara. Nah, hormati Tuhan dengan segenap hati. Jangan selingkuh dari Tuhan. Ketika kita mencari dukun, peramal, roh arwah-arwah, medium, dan orang pintar yang sekolahnya nggak tinggi, disebut orang pintar karena dia bisa meramal, dia bisa berkata tentang masa depan kita. Saudara sudah berselingkuh secara rohani dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain, hanya Tuhan satu-satunya. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ketika kita ini menduakan Tuhan, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang lain, maka
Tuhan cemburu. Saudara, ketika Tuhan cemburu, Tuhan didukakan hatinya. Doa-doa saudara didengar Tuhan, tapi saudara tidak mendapatkan jawaban yang saudara mau dari Tuhan. Tuhan berikan berikan kehidupan buat saudara, tapi Tuhan tidak memberkati saudara. Kenapa kehidupan saya mentok? Kenapa kehidupan saya mandek? Kenapa kehidupan saya tidak berubah? Karena saya menduakan Tuhan. Jadi jangan duakan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya. Tuhan adalah Allah kita yang esa. Dia Allah yang menolong kita, memberkati kita, menyediakan yang segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan dan jangan mencari alternatif Tuhan. Hanya satu Tuhan. Dialah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan main-main dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Hanya satu Tuhan. Dan mari kita serius dengan Tuhan. Hormati Tuhan, takut, hormat, gentar kepada Tuhan, serius dengan Tuhan. Dan lihatlah, ketika kita berdoa, doa kita sesuai dengan firman Tuhan, tepat pada waktunya. Setiap doa kita satu demi satu dijawab Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Karena Tuhan mau setiap jawaban doa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari, malam hari ini kita sedang diingatkan kembali untuk ingat Tuhan, untuk serius dengan Tuhan, untuk benar-benar berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, takut, hormat, gentar kepada Tuhan, dia akan dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus akan berbicara langsung kepada dia. Dan saya percaya, kita punya telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita punya hati untuk mendengar suara Tuhan. Kita punya mata untuk melihat rencana-rencana Tuhan. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, semua kekasih Tuhan yang bersama dengan kami saat ini yang sedang berdoa. Kami minta hikmat-Mu, kami minta pertolongan-Mu untuk menghadapi hari demi hari yang tidak tahu, yang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Semua yang sudah kami persiapkan untuk hari esok, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar rencana-Mu yang jadi Tuhan. Tolong kami untuk mengerti rencana-rencana-Mu. Ajar kami untuk setuju dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau hanya Tuhan sajalah satu-satunya Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hari esok yang penuh harapan ada bersama dengan kami. Dan kami berdoa sekarang buat para pengusaha dan para karyawan yang setiap hari bekerja untuk melayani orang lain. Tuhan memberikan hikmat khusus, Tuhan memberikan pertolongan khusus buat setiap kekasih Tuhan yang bekerja setiap hari dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur, dan yang selalu mengandalkan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan setiap hari. Dan biarlah berkat-Mu sudah mencukupkan kami, sehingga kami pun dapat menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami, di sekeliling kami, keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa kami hari ini sehat. Hari ini kami kuat. Hari ini kami masih bisa berjalan, masih bisa melihat oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami juga sekarang berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini. Kami berdoa buat mama dari Dr. Gary yang sekarang terbaring di Karawaci. Tuhan menjamah kesehatannya. Biarlah sakit komplikasinya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ama Maria yang ada di Surabaya dalam proses kesembuhan dan pemulihan. Tuhan menjamah kehidupannya. Kami juga berdoa buat Pendeta Rudi yang ada di Surabaya hari ini.
Tuhan menjamah kesehatannya sehingga hamba-Mu ini dapat sembuh total dan pulih sehingga bisa kembali ke pengembalaannya di Rogo Jambi. Kami serahkan keluarga Pak Rudi dalam tangan Tuhan dan kami berdoa untuk Pak Slamet yang mengalami stroke. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat hidup dalam kehidupan dari Pak Slamet ini. Dan kami berdoa untuk Dedi Paulus yang ada di Solo. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan biarlah semangatnya membuat ia bergairah menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami stres, depresi, skizofrenia, tertekan, dan penyakit-penyakit lainnya seperti paru-paru, jantung, ginjal, di sekujur tubuh, bahkan sakit yang tidak diketahui oleh dokter. Karena mereka mengalami sakit tekanan jiwa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah lewat renungan firman, lewat saudara-saudari yang saling mendoakan, saling menguatkan, mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakitnya. Oleh bilur Yesus Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan adalah Yehova Rafa bagi yang sedang mengalami sakit. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan memberi hikmat dan Tuhan menjadi pintu yang terbuka buat mereka. Dan malam ini kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan memulihkan yang terluka, bahkan rumah tangga yang sedang retak, dipulihkan kembali, dirukunkan kembali. Kami berdoa anak kembali kepada Bapa, dan Bapa kembali kepada anaknya, keluarga-keluarga dipulihkan. Dan lewat Pray From Home ini kami berseru berdoa ya Tuhan, keluarga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jajak, di Banyuwangi, maupun yang ada di berbagai kota dan berbagai negeri, mereka pun mengalami pemulihan keluarga. Dan kami bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan setiap hari. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa setiap hari. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tertib, damai sejahtera. Di tengah goncangan demo, kami berdoa, biarlah demo yang dilakukan adalah demo yang tertib, sehingga tidak ada korban yang jatuh. Dan aparat militer serta polisi yang ada dapat bahu-membahu untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Terima kasih Bapa. Hikmat-Mu turun buat Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia dengan cara yang luar biasa. Indonesia ada dalam pengawasan Tuhan. Indonesia ada dalam kontrol Tuhan. Kota di mana kami tinggal, desa di mana kami tinggal, pulau di mana kami tinggal, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Biarlah sebelum kami beristirahat, turunkan berkat-Mu buat kami. Urapan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat dan urapan Tuhan, katakan bersama, amin. Tetap percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan minta hikmat Tuhan dalam kehidupan saudara setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.